Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unis, selamat datang di channel Si Abah. Bersama saya Meisi Berliana dari kelas 1E Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuka diskusi yang berjudul Pancasila di Era Digital dan Media Sosial. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu Pancasila di Era Digital dan Media Sosial? Nah, kalau kalian belum tahu dan daripada penasaran, tonton terus video ini sampai habis ya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan konten-konten edukasi dari channel ini. Oke, langsung aja mari kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat-sobat siapa? Sore ini kita ketemu lagi dalam diskusi bersama para mahasiswa. Ya, sebagaimana biasa, awal ditemani oleh mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Program Studi Manajemen. Adapun yang akan kita diskusikan pada sore hari ini adalah Pancasila dapat berperan penting dalam menghadapi dampak negatif di era digital. Oke, kita tahu bahwa sekarang ini era digital, di mana semua hal boleh dikatakan menjadi digitalisasi. Proses menjadi lebih ringkas, komunikasi menjadi lebih efektif, komunikasi juga menjadi sangat intensif. Di mana boleh dikatakan karena kita sehari-hari ditemani oleh mobile phone, HP, sehingga hampir tiap saat kita akan berhubungan dengan dunia digital. Digitalisasi ini sudah merambah ke berbagai macam sektor kehidupan, baik itu di pendidikan, di ekonomi, di sosial, di politik, di termasuk juga di keagamaan. Ya. Maka kemudian yang akan kita lihat sebagaimana pengaruh begitu besar itu bisa mempengaruhi alam pemikiran kita, di mana gara-gara ada pemberitaan dari media sosial kita bisa terbawa oleh hoax, ya, termakan oleh fitnah, termakan oleh ujaran kebencian, sehingga kemudian masyarakat seringkali menjadi terbelah, ada pro A, ada pro B, dan kadang-kadang keberpihakan itu sendiri tidak dilandasi oleh data, hanya karena kelompok ini tidak suka kepada ini, kelompok ini tidak suka kepada ini, maka mereka satu sama lain saling membuli, saling menghujat, saling memaki, ya. Bahkan fitnah-fitnah itu bertebaran hampir setiap hari itu kita baca. Otomatis ketika kita sudah terpengaruh oleh terpaan media itu, nanti akan keluar berupa komunikasi kita baik berupa ucapan-ucapan kita yang pro kesana, pro kesini, benci sana, benci sini, telah muncul yang kemudian kita kenal sebagai hoax, kita kenal sebagai hate speech, ya, dan sebagainya. Belum lagi kemudian muncul menjadi tindakan kita ikut-ikutan nyebarin, kan, gitu kan. Sehingga hal tersebut lama kelamaan kalau menjadi kebiasaan, masyarakat kita menjadi masyarakat yang rentan, masyarakat yang gampang diadu domba, masyarakat yang gampang tawuran, ya kan. Terus kemudian pasti akibat sosialnya menjadi sangat parah ketika masyarakat kita menjadi tidak lagi memiliki soliditas, alias gampang diadu domba satu sama lain. Maka dalam hal inilah menjadi sangat relevan kalau kita membicarakan seberapa jauh sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu mampu meredam proses digitalisasi yang sudah sedemikian marak, dan mampu meredam jangan sampai kita begitu mudah termakan oleh konten-konten yang tidak bertanggung jawab, yang boleh dikatakan isinya hanya mengadu domba antara kita selaku anggota masyarakat. Sobat-sobat siapa, kira-kira demikian yang akan kita diskusikan pada hari ini seputar tema tersebut. Di samping saya ini, sebelah saya samping saya sudah ada teman-teman yang akan bertindak selaku para presenter dan juga para pembahas, ya. Sebelum kita mulai, saya persilakan teman-teman. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Tobi Mariadi dari kelas 1E Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti, saya dari kelas 1E Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud dari kelas 1E Prodi Manajemen. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dinda Suci Andini dari Prodi Manajemen kelas 1E. Oke, Dinda Suci Andini, dalam kesempatan kali ini akan menjadi presenter. Presenter akan menjelaskan beberapa masalah yang akan dibahas, lalu selanjutnya akan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Untuk mempersingkat waktu, silakan Dinda. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana Pancasila dapat berperan penting dalam menghadapi dampak negatif di era digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan polarisasi sosial di media sosial melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan dan penyuluhan mengintegritasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi. Dengan memahami nilai kejuruan dan keadilan, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menyikapi berita yang ada. Selanjutnya adalah musyawarah dan mufakat. Prinsip musyawarah dalam Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di media sosial. Mengajak masyarakat untuk berdiskusi secara konstruktif dan mencari solusi bersama dapat mengurangi polarisasi dan konflik. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Tobi gitu ya. Apakah boleh kita bermain media sosial tanpa landasan Pancasila? Oke. Di sini kan pertanyaannya, apakah boleh kita memain media sosial tanpa landasan Pancasila? Tentu boleh dong. Karena setiap warga negara Indonesia dia memiliki haknya masing-masing. Masih banyak masyarakat yang memainkan media sosial tanpa landasan Pancasila. Contohnya apa? Satu, banyak sekali postingan viral yang tidak menggunakan landasan Pancasila sehingga dia dapat mudah viral. Seperti apa? Ya seperti berita ketidakpastian, ketidaktepatan berita. Dia fungsinya buat apa? Satu, dia ingin viral. Jadi tanpa melihat tentang dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Oke, jadi menurut saya kenapa boleh? Karena setiap warga Indonesia itu masih kurang ideologi tentang Pancasilanya, gitu. Terus bagaimana kita menggunakan media sosial dengan landasan Pancasila? Jadi bagaimana kita menggunakan media sosial dengan landasan Pancasila? Nah, maksudnya dari sila pertama kita tahu ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ kita bisa mengambil landasannya dengan cara apa? Toleransi. Kita bermain media sosial itu tidak hanya satu agama, melainkan dari beberapa agama, semuanya bermain media sosial. Kalau kita tidak toleransi, sedang ada yang posting, upload tentang dari satu agama yang agama lainnya tidak suka, mungkin dia bisa mencemooh atau membuat keonaran yang tidak pasti, tidak relevan. Makanya kenapa kita harus memain media sosial dengan landasan Pancasila? Untuk kita tidak termakan itu isu-isu yang tidak benar, dan kita juga tidak menjadikan suatu kelompok untuk menyebarkan ujaran kebencian pada agama-agama. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana media sosial dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat yang beragama? Mengapa sih kita dalam menggunakan media sosial itu boleh menggunakan media sosial tanpa landasan Pancasila? Dengan pendapatnya Bang Tobi memang betul boleh. Karena tidak semua masyarakat itu ada yang melihat video hanya sekedar untuk melihat saja, tidak ingin memposting kembali. Nah, berbeda lain halnya dengan orang yang ingin memposting video itu kembali. Nah, di sini masih banyak masyarakat melihat video yang viral
langsung membagikannya langsung tanpa mencari tahu sumber dari berita itu sendiri. Sampai belum tahu mencari sumber-sumber dari berita itu. Ketika sudah mendapatkan sumber, orang kadang mencari cuma satu sumber. Kalau menurut saya itu kita mencari kebenaran satu berita itu untuk satu sumber itu kurang. Karena dalam satu sumber itu masih bisa terjadi hoaxnya. Jadi kita harus bisa mencari minimal itu 3 sumber untuk memastikan bahwa berita ini yang dibagikan itu pasti tidak hoax. Jadi di Indonesia ini masih banyak orang yang membagikan video tanpa mencari sumbernya. Baik, terus dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya menggunakan media sosial dengan landasan Pancasila? Nah, dengan cara kita sebelum membagikan video itu, sebelum membagikan postingan itu, kita cari tahu banyak sumbernya. Ini berita ini sumbernya dari mana? Jadi ketika kita sudah pastikan mendapat sumbernya, baru kita bisa memposting. Jadi jangan asal posting, jadi harus cari tahu dulu. Bagusnya kita mencari tahu kepastian dari berita itu. Dalam ilmu komunikasi itu ada yang dikenal dengan istilah post-truth itu adalah suatu hal yang terus menerus digaung-gaungkan sehingga orang yang menerima pesan itu lama-kelamaan akan menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Padahal itu adalah hoax. Banyak bisa kita ambil contoh, ya, katakanlah misalnya pemerintahan Pak Jokowi ini sering gaung-gaungkan katanya menambah utang terus-menerus, ya kan, tidak mempedulikan beban kepada masyarakat karena utang yang akan bertumpuk-tumpuk itu akan menjadi suatu hal yang sangat menyusahkan bagi generasi sekarang bahkan generasi yang berikutnya. Ini sebenarnya merupakan suatu hal yang sebenarnya bukan hoax. Hoax dengan berita bohong itu sebenarnya bisa dibedakan. Hoax itu sebenarnya suatu berita yang sebenarnya memang ada tapi dilebih-lebihkan, lebay katakan begitu. Tapi memang ada halnya. Sementara kalau berita bohong itu berita yang memang nggak ada tapi disebar-sebarkan. Ya. Sementara kalau yang namanya fitnah itu tentu suatu hal yang melenceng dari kebenaran. Misalnya seseorang tidak melakukan sesuatu tapi disebutkan melakukan sesuatu, itu namanya fitnah. Baik itu berita bohong, hoax maupun fitnah dan ujaran kebencian, itu lama-kelamaan kalau terus-menerus digaungkan, disebarluaskan melalui media sosial. Kan kita tahu bahwa media sosial seperti saya sampaikan tadi, kita setiap hari ada bersama mereka, ya kan. Nah, itu ada di HP kita, sehingga tiap saat kita bisa melihat YouTube, bisa melihat Google Search Engine, bisa melihat Facebook, bisa melihat TikTok, bisa melihat macam-macam yang lain. Nah, itulah kemudian ini yang digunakan oleh kalangan tertentu untuk membentuk opini atau framing. Ya, katakanlah bahwa tadi pemerintah itu melakukan utang terus-menerus yang akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Memang saya katakan tadi yang namanya hoax itu ada benarnya tapi dilebih-lebihkan. Kita tahu pemerintah memang ada utangnya, tapi kita harus tahu prosedurnya, ya kan. Sebagaimana saya sering sebutkan di kelas bahwa pemerintah itu dalam hal ini presiden tentunya tidak bisa dia membuat suatu kebijakan yang mengikat seluruh warga negara secara seorang diri, seorang-orang, nggak bisa. Karena ketika dia akan membuat suatu peraturan, ya, dia harus melalui lembaga yang memang punya hak sebagai legislator, yaitu DPR. Ya kan, pernah saya sampaikan di kelas bahwa rancangan undang-undang itu bisa disampaikan oleh presiden selaku pemerintah, bisa juga oleh DPR, ya kan.
di mana kemudian akan dibahas bersama-sama, ya kan, dibahas bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Dalam pembahasan tersebut akan sangat mungkin ada pihak-pihak lain juga yang dianggap terkait juga diundang. Itu yang namanya hearing atau dengar pendapat. Ya, kalau berita tentang anggaran pendapatan dan belanja negara misalnya, itu pasti akan diundang berbagai pihak yang terkait, baik dari universitas, dari kalangan praktisi, dari kalangan cendekiawan, dari tokoh masyarakat, diundang semua itu. Itulah sebabnya suatu rancangan peraturan itu biasanya makan waktu lama, karena perundingan ini makin rumit, makin banyak yang terlibat, makin lama pembahasan. Ketika sudah digodok bersama-sama, akhirnya nanti akan ada kesepakatan antara semua pihak yang melakukan pembahasan. Disitulah kemudian ujungnya rancangan undang-undang itu akan disetujui oleh DPR untuk dijadikan undang-undang. Ya, tapi undang-undang itu kemudian tidak bisa langsung otomatis berlaku, harus disahkan oleh presiden yang akan tanda tangan. Jadi kalau kita lihat isu-isu bahwa seorang presiden itu berhutang banyak, itu sebenarnya suatu pendapat yang tidak adil dan bersebelah. Karena apa? Karena presiden tidak bisa mengeluarkan APBN tanpa sepengetahuan DPR, ya kan? Berarti apa yang dirancang dalam undang-undang tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh DPR gitu. Jadi katakanlah misalnya tahun depan kan udah Pak Prabowo, ya kan? Tahun depan itu Pak Prabowo mencanangkan untuk melakukan pembangunan di tahun 2026 misalnya, suatu pembangunan dengan nilai katakanlah 50 triliun misal, kecil 50 triliun untuk pembangunan. Lalu kemudian kan melalui Menteri Keuangan, ya itu nanti Pak Prabowo untuk suruh ngitung pendapatan kita berapa nih, kita punya duit berapa sih, saya pengen membangun tuh butuh duit 50 triliun, ada nggak duitnya gitu. Pak Prabowo akan menanya kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan menghitung berapa pendapatannya kita punya, baik dari pajak, dari hasil ekspor impor, dari pertambangan, dari BUMN dan sebagainya. Dihitung-hitung ternyata cuma 40. Pak, kata Menteri Keuangan, Bapak kan perlunya 50, kita cuma punya duit 40 nih, gimana nih Pak? Ya, apa pembangunan kita tunda? Kata Pak, nggak bisa, saya nggak mau tunda-tunda, harus 50. Lalu gimana duit cuma 40? Ya ngutang lah, kata Pak gitu, ngutang lah. Maka kemudian Pak Prabowo mencanangkan utang baik dalam negeri kepada para pengusaha maupun luar negeri. Yang harus digarisbawahi di sini kan berarti utangnya DPR juga tahu dong, ya kan? DPR juga tahu. Jadi dengan demikian ketika Pak Prabowo tahun 2026 melakukan pembangunan dengan daya 50 triliun, itu bukan kerjaan Pak Prabowo sendiri, sudah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, persetujuan DPR berarti kan persetujuan rakyat kan. Nah iya, berarti semua rakyat terlibat menyetujui. Jadi ketika berjalan kemudian yang disalahkan sama presiden itu jelas nggak adil. Ya kan, nggak adil karena apa? Kok cuma dia yang disalahin, semuanya terlibat, termasuk DPR, termasuk kalangan praktisi. Tapi apa belum punya rumah nih? Bagaimana caranya pengen punya rumah? Hitung, wah di sana itu ada rumah BTN, ya, rumah BTN harganya 200 juta dalam jangka waktu 15 tahun gitu kan. 200 juta, gaji saya cuma 10 juta, nabung berapa tahun ini, nggak dapat rumah dong kalau gitu caranya ya. Maka tentu akhirnya apa jalan keluarnya? Saya ngutang. Ngutang saya kan pasti disetujui istri saya dong. Ya kan, kita udah berunding Bu, kita ini mau punya rumah kan, ya terpaksa kita ngutang karena Bapak kan nggak bisa beli sendiri, harus ngutang. Berapa lama Pak? Ya 15 tahun. Bagaimana caranya? 15 tahun itu kita dengan melalui bank BTN atau bank BRI kita ngutang. Lalu kita hitung Bu, untuk makan sebulan berapa, ya kan, disisihkan. Terus untuk anak-anak sekolah berapa, gitu kan. Untuk kita transport, Bapak kerja, Ibu kerja berapa, gitu kan. Terus kemudian juga untuk cicilan nanti berapa, gitu kan. Setelah hitung-hitung,
oh bisa nih kita nyicil, udah ambil aja, nah, ya kan? Iya. Ambillah rumah, nyicil. Tadi kan kita masih hidup, anak-anak masih sekolah, kita masih jalan semua kan? Iya. Punya rumah walaupun masih dicicil dan jangka waktu 15 tahun. Bangun kan ngitung berapa sih penghasilannya, gitu kan? Kayak Pak Prabowo tadi, ngitung. Bisa nih kita mau bangun ini seharga 50 triliun, kurang cuman yang ngutang, tapi kan hitung dulu berapa pendapatan negara, ya kan, berapa pembiayaan pembangunan, berapa untuk gaji pegawai negeri, biaya untuk proses ini, operasional itu dan sebagainya, cicilan berapa, masih bisa. Kata DPR kan belum itu berdua ya kan, antara ibu dengan bapak gitu kan, antara presiden dengan DPR sama kan, berunding. Nah, akhirnya pembangunan terjadi karena cicilan lama-kelamaan jadi lunas dan jangka waktu tertentu. Jadi prosesnya begitu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus tahu bahwa yang namanya pembangunan itu harus melihat kemampuan. Sama dengan seorang bapak yang pengen punya rumah, lihat kemampuan. Kalau ternyata nggak mampu, ngutang. Tapi ngutang juga kan harus lihat kemampuan cicil. Oke. Satu, kemampuan untuk operasional tiap hari, kemampuan untuk biaya pendidikan anak-anak, kemampuan untuk mondar-mandir ke kantor, ke rumah, gitu kan. Nah, itu setelah diperhitungkan, memutuskanlah ibu dan bapak rumah tangga itu, oke, kita ngutang. Maka DPR dengan presiden juga begitu. Ya, tapi jadi kita nggak adil kalau misalnya kita katakan Pak Jokowi ngutang mulu. Ya nggak bisa. Jokowi kalau bisa ngutang kalau DPR nggak tahu prinsip. Karena mekanisme pembuatan peraturan itu tadi, Jokowi harus mengajukan rancangan undang-undang, dibahas bersama, lalu kemudian disetujui, lalu baru disahkan. Kalau disahkan baru mulai jalan, gitu. Inilah akibat dari media sosial, saya katakan tadi, post terus. Digaung-gaungkan terus Pak Presiden itu ngutang, akhirnya kamu mahasiswa yang belum banyak ininya wawasannya, akhirnya jadi terpengaruh. Oh iya, Jokowi kerja lepas dari penggunaan media digital, medsos, sehingga kita tiap saat diterpa oleh informasi. Kita harus selektif, harus cerdas, melihat ini media siapa. Karena media itu masing-masing punya tujuan, maunya kemana. Kamu jangan memfitnah saya, jangan menghasut saya ngerti sebagai mahasiswa, saya tahu prosedur pembuatan undang-undang. Kamu nggak ngerti, ngajak-ngajak saya, enak aja kita bukin gitu kan. Nah, ya kan artinya kita jadi punya daya tawar, nggak main ikut-ikutan aja. Itulah gunanya kita berilmu pengetahuan, ya kan. Jadi nggak gampang kita dihasut orang, nggak gampang kita diajak-ajak orang, padahal itu hanya untuk kepentingan pribadi. Kan nggak enak mahasiswa kemudian disebut sebagai mahasewa orang, ya kan, orang-orang yang utang ngemplang nggak mau bayar, terus orang-orang asing yang menguasai tambang-tambang kita. Tentu saja ada pihak-pihak yang terkait yang tadinya mendapat keuntungan sekarang jadi nggak dapat, ya. Tentu saja mereka sakit hati, ya kan. Seperti misalnya katakanlah Amerika kan dulu menguasai tambang Freeport itu sampai Indonesia cuma dapat 9%, ya kan, 8-9%, sementara mereka menguasai. Begitu Jokowi sekarang kita 51% dan bahkan bergerak menuju 60%. Pasti mereka itu nggak puas, mereka pasti marah, dan mereka caranya adalah ya pasti menghasut rakyat dengan jalan macam-macam. Maksud ya dia menghasut golongan-golongan lemah yang bisa memiliki kepentingan dia sendiri, ya, yang gampang dipengaruhi. Antara lain adalah Anda mahasiswa. Kenapa? Anda lugu, ya lucu. Tapi karena kalian memang ya namanya muda, kan masih semangat, masih berapi-api, gampang lah dihasut. Apalagi kemudian yang menghasut itu pengajar Pancasila, silakan aja. Cuma di sana kamu hindari dari keterlibatan fisik. Kamu di sana foto-foto aja nih, selfie, gue di DPR nih, gitu kan. Nah, nanti pajang tuh di Facebook, di Instagram, selfie aja supaya apa ya? Supaya gagah-gagahan. Nggak usah, nanti kalau ada keributan kamu kabur. Kenapa? Orang tua kamu lebih penting daripada kamu. Nanti kalau kamu kenapa-napa, yang dapat bukan kamu sendiri, orang tua kamu sendiri, ya kan? Oke. Jadi masih ada nggak mau disampaikan terkait dengan penggunaan medsos dalam rangka apa ya, melestarikan nilai-nilai Pancasila? Jadi barangkali ada. Jadi sebenarnya tuh untuk kita main media sosial biar mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya
mudah. Contohnya satu, kita bisa posting kayak lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah, itu kan secara tidak langsung kita bisa meningkatkanlah rasa nasionalisme kita. Jadi dengan kayak itu seperti kayak kita posting lomba-lomba Agustusan, secara tidak langsung kita meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan tidak sadar. Mungkin kan yang diinginkan oleh Indonesia itu inginnya bersatu, seperti apa yang dikatakan dalam pidatonya Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Itu beliau mengatakan salah satunya apa Pancasila ini adalah salah satunya yang bisa untuk mempersatukan bangsa. Nah, sedangkan dengan keadaan seperti ini masih banyaklah oknum-oknum itu yang menyalahgunakan media sosial, masih menyebarkan berita-berita yang tidak pasti. Nah, yang dengan Tobi bilang bagaimana cara kita menggunakan media sosial ini dengan baik, menaikkan nilai Pancasila, yaitu seperti memposting adat-adat daerah, tentang perlombaan 17-an, terus tentang lomba-lomba yang ada di nasional. Nah, itu kan menilaikan nilai Pancasila. Nah, kan di sini masih banyak oknum yang menyalahgunakan media sosial itu. Makanya Indonesia gimana ingin bersatu, sedangkan masih ada oknum seperti itu. Sedangkan Indonesia sudah bilang pada tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas. Tapi selagi masih ada oknum-oknum seperti ini, tidak akan bisa terjadi pada tahun 2045 itu. Ya, padahal banyak itu Pak ya, dampak positif media sosial gitu, kita nyebarin berita-berita yang benar gitu, jangan yang hoax itu, padahal banyak gitu. Terus juga kan media sosial itu kan untuk informasi gitu kan, kita memberikan informasi kepada orang-orang. Oke, kesimpulannya yang harus kita ketahui, kita harus bisa membedakan mana berita bohong, mana hoax. Ingat ya, hoax itu ada tapi digede-gedein, dibumbui, besar-besarin, dibumbui, digoreng-goreng gitu. Tapi batasannya nggak ada. Kalau bohong sama sekali nggak ada. Nah, dibumbui itu tentu dalam apa? Hate speech, dalam rangka menimbulkan rasa benci, ya kan? Ujaran-ujaran kebencian. Nah, kadang-kadang nggak cukup dengan hate speech, nggak cukup dengan hoax, ditambahin lagi dengan bumbu fitnah, ditambahin lagi fitnah. Tentunya kita sebagai kalangan akademisi, orang-orang yang dianggap terpelajar, ya tentu kita harus bisa dong memilah dan memilih mana yang benar, mana yang yang salah, mana yang bohong, mana yang hoax, mana yang fitnah, mana hate speech. Ya kita harus mampu. Ya, sehingga kita tidak mudah diombang-ambing hanya karena nasi bungkus, malu-maluin aja nasi ini, ya cuma nasi bungkus, apalagi ada sebutan mahal sewa. Saya selaku dosen kan juga jadi nggak enak juga, ya kan. Tapi saya juga kadang-kadang suka sedih. Kayak kemarin aja di antara kamu ada yang dalam diskusi ngomong tentang omnibus law, sebalik ya, memang omnibus law teh naon, kita bisa jawab. Gimana sih Anda mengetik omnibus law tapi nggak tahu omnibus law, kan lucu. Ya kan jangan Anda apalagi akan direkam kemudian disebarkan. Ya nanti kalau kamu ngomong tentang omnibus law salah kan nanti dibilang sama penonton sok tahu loh gitu kan, malu kan tulis kena juga, dosen kena juga jadinya. Ya kan, jadi jangan mengungkapkan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu dengan pasti. Pelajari dulu. Itulah sebabnya saya lebih suka model kayak gini. Ya kan, sebab kalau misalnya model di kelas dan saya doang, yakin saya penerimaannya nggak maksimal. Tapi kalau begini saya jelasin secara 4 orang ini doang, apalagi sebarin saya kan kamu begini. Kemudian apalagi nanti kamu akan ketemu dalam debat antar kelas. Tobi, persiapkan diri Anda. Jangan sampai nanti dibantai sama kelas 1B. Ya, harus banyak baca, banyak nonton YouTube. Makanya saya kasih waktu ini cukup lama, yaitu masih 4 November. Jauh tuh, tapi jangan remehin. Begitu juga dengan para pembahas. Siapa yang membahas di kelas 6? Pembahas itu kalau saya ada Kaila, Tina, berdua sama Deswita, sama Pinado.
Hah? Vina sama Ayla sama Vicky. Willy. Siapalah pokoknya ya. Yang jelas saya minta untuk supaya benar-benar bersiap. Nanti kan malu sama kelas lain kalau kamu ternyata keteteran dalam menjawab. Aduh Tobi yang lain pada ini ya tadi teman-teman kan begitu lagi ya. Ya kan, nah jangan sampai kita kecewakan. Jujur aja saya menganggap kamu ini kurang persiapan dalam diskusi ini. Jujur ya, kurang persiapan. Kalau seperti Dinda pada waktu ngomong kalau mau kamu siap kamu boleh lihat HP Dinda, nanti kamu nggak siap ya. Tapi ada juga kelas yang siap ngomong secara tangas. Kamu kelas 1 apa nih? 1E siapa yang bagus ya? Lupa lah saya. Banyak ada yang ngomong itu lancar gitu. Itu yang apa namanya, dan semua saya yakin tergantung resolusi persiapan. Waktu jalan terus, ketika tiba ada Pancasila kewajiban 2 kelas. Nanti akan dilihat disaksikan oleh kurang lebih 60 orang mahasiswa. Karena kelas kamu berapa? 40, sementara mereka kelasnya 22. Jangan sampai terkenal. Tapi juga jangan tegang. Kalau tegang akhirnya jadi buyar semua. Jalan satu-satunya adalah good preparation. Buatlah persiapan yang sebaik mungkin. Insya Allah kamu lancar. Baik, saya kira demikian sahabat-sahabat siabah akan bisa kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun tidak terlalu panjang lebar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami, Pancasila itu menyediakan nilai-nilai moral dan etika yang dapat membantu masyarakat untuk menghadapi tantangan era digital seperti hoax dan ujaran kebencian. Dengan cara kita menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, masyarakat itu dapat menciptakan ruang digital yang lebih baik, yang lebih positif dan inklusif. Selain itu, edukasi tentang penggunaan medsos yang bijak itu sangat penting agar nilai-nilai Pancasila itu tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari.